ketika semesta berbicara. Sahabat inspirator, semangat bangkit. Emosi bukanlah dirimu yang sebenarnya. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita semua hidup dengan penuh peruntungan, keberlimpahan, kesehatan, dan senantiasa berbahagia. Semoga kita menjadi sumber cinta, sumber kasih, sumber berkah, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk yang ada di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita masih diberi hari baru, dan tentunya kita harus memiliki kesadaran baru, pengetahuan baru, cara pandang baru, sehingga kita tidak terikat dengan cara pandang dan situasi yang lama. Karena kita hidup di sini, sekarang, saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu yang saat ini sedang menghadapi masalah, yang merasa hidup itu sulit, yang merasa masalah tidak ada habisnya, apakah masalah finansial, sosial, kesehatan, relationship, hutang, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kamu tertekan, merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang, iya atau tidak? Baik, apapun itu yang sedang kamu hadapi adalah realitas yang suka tidak suka harus kamu jalani. Karena pada kenyataannya, ketika kita menyadari proses perjalanan hidup kita masing-masing, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita hanya bisa memilih memutuskan dari setiap peristiwa yang hadir dalam hidup ini, yaitu memutuskan untuk menderita atau memutuskan untuk bahagia. Karena penderitaan dan kebahagiaan adalah sebuah keputusan, bukan akibat dari hasil yang kamu lakukan. Karena meskipun hidupmu sulit, penuh masalah, bukan berarti kamu harus menderita dengan rasa yang seharusnya kamu sadari bahwa itu bukan diri sejatimu. Baik, mungkin kamu belum mengerti, belum paham apa itu diri sejati. Ya, hidupmu yang mungkin sudah puluhan tahun dengan latar belakang yang tidak sama, tentunya sudah banyak data, informasi yang masuk ke dalam dirimu, hingga menjadi satu pemahaman, keyakinan, belief system yang juga mungkin sulit diubah, sehingga dirimu pun menjadi tertutup, membatasi diri terhadap sesuatu yang baru, yang kemungkinan membawa kebaikan terhadap hidupmu. Karena hidup sudah melekat dan terikat dengan pembenaran persepsi yang membuat diri tanpa sadar telah menjadi pribadi yang ego dengan asumsi, cara pandang, hingga keinginan yang membuat diri menjadi merasa penuh dengan masalah. Merasa diri telah menjadi korban, merasa hidup tidak adil, merasa hidup percuma, merasa hidup tidak berguna, merasa hidup selalu sial, merasa apa yang terjadi sudah menjadi takdir, hingga sampai menyalahkan ini dan itu, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Banyak sekali memang orang yang tidak memahami perjalanan hidupnya sendiri. Padahal hidup itu adalah sebuah perjalanan yang harus disadari, bukan disesali. Baik, mari kita coba mengamati satu lagi karya semesta, yaitu air laut. Yang tentunya ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai manifestasi kesadaran agar hidup bisa jadi lebih bermakna,
indah, dan menyenangkan. Air laut jika secara umum warnanya tampak biru, tetapi tidak semuanya berwarna biru, karena ada yang berwarna keruh, hijau, hijau kebiruan, biru muda, biru tua, dan juga ada yang tampak bersih, bening seperti cermin. Itu semua disebabkan kondisi geografisnya di masing-masing wilayah. Tetapi rasa air laut itu tetap asin dimanapun keberadaannya, karena warna airnya itu hanya pandangan yang tampak, tetapi bukan yang sebenarnya. Begitu juga dengan diri kita yang sebenarnya. Terkadang kecewa, sedih, marah, takut, khawatir, tenang, nyaman, dan bahagia. Bukankah itu semua juga yang tampak pada diri, tetapi bukan diri sejatimu yang sebenarnya? Karena rasa kecewa, sedih, marah, takut, khawatir hanyalah akibat dari penolakan yang terjadi dari hasil keputusan atau tindakan yang tidak sesuai ekspektasi, sehingga responmu pun bisa mengeluh. Kemudian ketika hasilnya sesuai ekspektasimu, kamu pun tenang, nyaman, damai, dan bahagia. Bukankah itu juga akibat penerimaan yang terjadi dari hasil keputusan yang sesuai, sehingga responmu pun bisa bangga, iya atau tidak? Baik, dari sini kita bisa memahami bahwa kita tidak bisa mengenal diri sendiri akibat hanya melihat dan fokus pada eksistensi jiwa atau emosi yang muncul ketika sesuatu di luar diri terjadi tidak sesuai ataupun sesuai ekspektasi. Padahal sesuatu di luar diri adalah material yang diinginkan oleh diri, tetapi karena terikat dan melekat pada keinginan tersebut, sehingga kita pun menjadi lupa diri dan tidak berkesadaran diri. Misalkan kita ingin uang, rumah, mobil, pekerjaan, orang lain peduli dengan kita, suka dengan kita, dan lain-lain. Semua keinginan itu adalah material yang keberadaannya di luar diri. Dan material itu adalah energi. Oke, perlu kita ketahui bahwa the law of universe atau hukum semesta terdiri dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Baik, mungkin mengenai the law of universe saya tidak akan jelaskan di episode kali ini, karena pembahasan kita kali ini untuk mengenal diri sejati melalui karya semesta, yaitu air laut, yang ternyata secara esensial adalah sama dengan diri sejati kita jika kita memahaminya secara substansial. Nah, lalu apa hubungannya dengan material adalah energi? Oke, sederhananya ketika kita menginginkan sesuatu, pasti sesuatu yang keberadaannya di luar diri. Dan apabila diri kita berada pada vibrasi yang rendah atau frekuensi di bawah rata-rata, maka diri atau jiwa akan sedih, kecewa, marah, khawatir, takut, dan emosi negatif lainnya akan muncul. Itulah kenapa disebut emosi negatif adalah akibat dari keinginan terhadap sesuatu yang berada di luar diri. Nah, prosesnya terjadi dikarenakan hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Padahal itu adalah realita, tetapi karena tidak menerima realita, sehingga energi pada sesuatu yang diinginkan menimbulkan vibrasi yang rendah, sehingga menjadi sedih, kecewa, putus asa, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi dalam prosesnya sesuai ekspektasi, maka kita pun bisa berada pada posisi vibrasi tinggi, sehingga hasilnya pun bisa membuat diri menjadi tenang, damai, nyaman, dan bahagia. Lalu, yang mana kita inginkan? Tentunya kamu pasti ingin vibrasi tinggi. Lalu bagaimana caranya agar kita senantiasa
bisa berada pada vibrasi yang tinggi, tentunya senantiasa harus bahagia. Tetapi itu kan tidak mungkin. Ya, saya mengerti. Tapi maaf, kita akan bahas tidak di episode kali ini. Baik, kembali kita ke topik pembahasan kita. Apapun warna air laut itu dan dimanapun keberadaannya, rasanya tetap asin. Di dalam statementnya atau ayat Allah, Tuhan semesta alam yang ada di dalam kitab Al-Quran, terlepas dari apapun keyakinan sahabat inspirator, saya hanya menyampaikan berdasarkan referensi yang ada untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri terhadap perjalanan hidup kita, bukan untuk menjadi pribadi yang merasa benar sendiri atau paling benar. Karena kalaupun kita mau jujur, kita diciptakan sama-sama oleh Tuhan semesta alam. Meskipun ritual kita berbeda, cara kita berbeda, esensinya adalah kita masih meyakini keberadaan Tuhan semesta alam. Baik, kita flashback ke belakang ketika dulu kita belum menjadi apa-apa, belum menjadi identitas siapa kita, masih berada dalam kandungan seorang ibu. Maka pada saat itu Allah telah menyatakan, telah kutiupkan ruhku. Quran surat 38 ayat 72. Itu artinya aku adalah kamu di tubuh yang lain, atau kamu adalah aku yang ada di tubuhku. Jika kita pahami dengan kesadaran, maka siapapun kita adalah aku yang sama, dengan seperti cahaya ruh Allah yang ada pada tubuh kita masing-masing. Tubuh kita memang berbeda, warna kulit kita berbeda, tinggi kita berbeda, rupa kita berbeda, semuanya tampak berbeda, tetapi esensinya adalah sama, yaitu ruhku. Ruh Allah yang membuat tubuh ini bisa bergerak, bernafas, berjalan, berbicara, dan berbuat apapun, tetapi karena ego yang telah melekat pada diri, sehingga mengcover diri sejatimu, akhirnya kita pun tidak mengenal siapa diri sejatimu. Jadi tidak mungkin kamu sakit hati, sedih, kecewa, putus asa, takut, khawatir, cemas, karena itu hanyalah emosi yang muncul sebagai akibat dari keinginan yang tidak sesuai, yang berasal dari luar diri. Karena sejatinya diri adalah sudah berkelimpahan tanpa batas, cinta murni tanpa batas, kasih dan sayang tanpa batas. Maka rasa emosi negatif itu bukanlah dirimu, tetapi itu hanyalah yang tanpa ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.